Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa tetap mengistiqomahkan kita untuk hidup di dalam Islam dan mati di dalam Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mensikapi berapa hal yang terjadi saat ini, di mana orang-orang kafir banyak menghujat Nabi Muhammad SAW, terutama di Prancis, dengan alasan bebas berekspresi, bebas berpendapat. Tapi mereka telah menyakiti hati kaum muslimin. Mereka membuat gambar karikatur yang dialamatkan pada Nabi Muhammad SAW dengan alasan mereka bebas berekspresi, tapi mereka menghujat, menghina agama yang lain. Padahal dalam sejarah lama diterangkan, dalam surat As-Saff ayat 6, Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ketika Isa bin Maryam, kita faham Nabi Isa adalah nabi daripada kalangan Bani Israel. Dan ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, dan aku adalah Rasul yang membenarkan apa yang datang sebelum saya, yakni kitab Tauratnya Musa alaihissalam. Dan aku berikan pada kalian kabar gembira bahwasanya akan datang Rasul setelah saya nanti, yang namanya Ahmad atau yang namanya Muhammad. Maka rentang waktu hidup Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini berjarak hampir 570 tahunan. Artinya perkataan Isa ini yang disampaikan pada Bani Israel akan datangnya Nabi akhir zaman, itu 500 tahun lebih Rasul belum dilahirkan. Maka nama Nabi Muhammad ini sudah masyhur di kalangan kitab-kitab lama, di kalangan rahib dan pendeta-pendeta Yahudi Nasrani di zaman dahulu, di kalangan Bani Israel. Mereka faham akan datang Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad ini. Maka mereka menunggu menanti akan datangnya Rasul akhir zaman ini. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka ketika Rasul yang dijanjikan Isa alaihissalam akan datang setelah beliau itu, yang namanya Ahmad, telah lahir dan mendapatkan Al-Quran sebagai keterangan yang jelas, maka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Mereka menolak Rasulullah SAW. Alasannya cuma satu saja, karena Rasul bukan lahir daripada kalangan Bani Israel, tapi Rasul lahir di tengah bangsa Arab, keturunan Quraisy, keturunan Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka menolaknya. Mereka menyembunyikan berita ini, sehingga surah Al-Baqarah 146 mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mereka diberikan kitab, yaitu penganut kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, mereka itu mengetahui Nabi Muhammad ini dalam berita-berita lama yang dikabarkan pada kitab-kitab itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka faham dengan detailnya pribadi Rasulullah SAW yang digambarkan dalam kitab-kitab lama. Dan mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti anak mereka sendiri. Ini satu perumpamaan di mana kita orang tua tidak mungkin akan tertukar anak kita pada anak orang lain. Andaikan ada 1000 anak di lapangan, di tengah lapang, lalu anak kita berada bercampur dengan ribuan anak di tengah lapang itu, kita sebagai orang tua tidak akan pernah tertukar. Seperti itulah mereka mengetahuinya, bagaimana detail Nabi Muhammad SAW. Mereka faham. Wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya di antara mereka itu menyembunyikan kebenaran ini, padahal mereka mengetahuinya. Maka syiar-syiar atau berita yang sampai ke Eropa, ke Amerika dengan kebencian Islamofobia, sejarah diputarbalikkan oleh mereka. Kabar ini dikaburkan oleh mereka. Mereka mengatakan nama Nabi Muhammad itu akan nama baru. Di Quran dikatakan namanya adalah Ahmad, bukan Muhammad. Tapi dalam hadis yang sahih Rasulullah mengabarkan li khamsatu asma,
ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahil ladzi yamhullahu bil kufr wa ana al-hasirul ladzi yusarun nasu ala qadami wa ana al-aqib. Kata Rasulullah, saya ini punya 5 nama. Ana Muhammadun, nama saya itu adalah Ahmad. Nama saya adalah Muhammad. Ana Muhammadun, nama saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmadun, dan nama saya juga adalah Ahmad. Wa ana al-mahi, dan nama saya adalah al-mahi, yang maknanya dengan aku diutus Allah Ta'ala, Allah menghapuskan kekufuran di muka bumi ini. Wa ana al-hasyir, yang maknanya adalah nanti di hari kiamat semua kaum muslimin akan berada di belakangku. Dan aku adalah al-aqib, yaitu maknanya adalah penutup kenabian. Di mana Al-Ahzab 40 mengatakan, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim." Muhammad bukan seorang bapak di antara kalian, tapi Muhammad adalah seorang rasul dan dia khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ini artinya setelah Nabi Muhammad meninggal dunia dan jasadnya dimakamkan di Madinah, maka sampai hari kiamat nanti, seandainya satu dunia ini di bumi ini manusia bermaksiat semuanya, maka Allah tidak akan menurunkan nabi dan rasul sampai hari kiamat kecuali Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Jadi hari ini kalau ada orang yang fasih bicaranya, kitabnya banyak, pengikutnya banyak, ngaku jadi nabi, patut tidak untuk dipercaya, patut untuk tidak diyakini, bahkan patut ini diingkari. Jadi kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tetap teguh dengan pendirian ini. Walaupun badai fitnah terjadi di mana-mana, Muhammad SAW dihujat, tapi kita wajib membelanya dengan meluruskan keyakinan itu. Nah, perlunya kaum muslimin meningkatkan kualitas pemahaman agamanya sendiri, kualitas keilmuannya, kualitas pribadinya, sehingga kita menjadi solusi untuk jawaban bagi orang-orang yang mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul bersabda lagi dalam satu hadis yang sahih. Rasul mengibaratkan dirinya sendiri, "Inna masali wa masul anbiya min qabli kama sali rajulin bana baitan fa asanahu wa jamalahu ila mawdi'a binatin manzawiyatin fajalan nas yatufuna bihi wa yajubuna lahu wa yaquluna ala mawdi'at hadhihi labina wa ana labina wa ana khatamun nabiyyin." Permisalan aku, kata Rasulullah, dan permisalan rasul-rasul yang datang sebelum aku, itu seperti seorang laki-laki yang membuat sebuah bangunan. Dia memperbagusnya, dia memperindahnya, dia memperbaiki dan memperindah bangunan tersebut. Hanya sebuah bata belum terpasang di salah satu sudutnya. Lalu orang-orang datang dan mengelilingi bangunan tersebut, dan mereka takjub dengan keindahan, kemegahan, kebaikan gedung itu. Tapi mereka mengatakan, seandainya ada seseorang yang meletakkan sebuah bata di sudut itu, maka sempurnalah bangunan ini. Maka Rasul mengatakan, fa'ana labina wa ana khatamun nabiyyin. Akulah batu bata terakhir itu, dan akulah penutupnya para nabi. Maka di sini artinya Rasulullah SAW dari 120.000 nabi dan rasul yang Allah kirim ke dunia ini, seperti bata-bata yang disuruh Nabi untuk bangun sebuah bangunan Islam. Maka ketika bata sudah sempurna tapi kurang satu bata yang terpasang, maka Rasulullah penutupnya, menyempurna bangunan tersebut dengan sebuah bata tadi. Maka sempurna syariat Islam ini. Di mana sempurnanya? Ketika Rasul dalam Haji Wada di Arafah turun Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, telah Ku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Ku cukupkan bagimu nikmatku bagimu, dan telah Ku ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Maka Islam itu bukan sebuah nama negara, Islam bukan nama pulau, bukan nama kabilah, suku, bukan nama bangsa, tapi Islam adalah nama sebuah agama yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Semua nabi itu muslim. Sehingga Nabi Muhammad pelajur risalah nabi-nabi dahulu. Maka Rasulullah SAW sebagai orang yang dilahirkan tengah orang Arab. Tapi ingat, Rasul memang orang yang lahir dengan bangsa Arab. Beliau berbahasa Arab, Quran turun dalam bahasa Arab. Tapi digarisbawahi, Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam. Karena Islam adalah nama agama yang Allah berikan pada Nabi dan pada kaum dan umatnya yang mengimani kepada Allah Ta'ala melalui
ajakan mereka, mulai ajaran mereka. Maka dalam surah Al-Baqarah 136 dikatakan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan Muhammad pada alul kitab itu, pada Yahudi Nasrani, kepada Bani Israel, bahwasanya kami beriman kepada Allah, dan kami juga beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Juga kami mengimani apa yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim, tauhidnya agama Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub yang menjadi bapaknya Bani Israel wal asbad dan anak keturunannya. Kami mengimani Tuhan-Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Dan kami juga mengimani pada apa yang Allah berikan pada Nabi Musa alaihissalam, kitab Tauratnya, dan Nabi Isa dengan Injilnya. Kami mengimaninya. Dan kami pun mengimani kepada nabi-nabi yang datang dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kata Rasulullah dalam Al-Quran dikatakan, kami tidak pernah membeda-bedakan seorang Rasul pun di antara mereka. Wa nahnu lahum muslimun, dan kami semua para nabi dan Rasul itu adalah orang Islam, orang Muslim. Jadi agama Islam itu bukan nama negara, bukan nama suku, bukan nama bangsa, wilayah dan tempat, tapi Islam nama agama yang Allah berikan pada Nabi dan Rasul yang untuk disampaikan pada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia hari ini. Maka ini artinya kita sebagai kaum muslimin harus berkeyakinan bahwasanya semua Nabi dan Rasulullah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sama seperti kita hari ini. Al-Anbiya ayat 25 mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak pernah mengutus seorang rasul dia sebelum kaum Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali aku. Ini artinya, dan beribadahlah kalian hanya kepadaku. Maka semua akidah Nabi dan Rasul itu sama. Agamanya Islam, akidahnya la ilaha illallah. Nabi Adam akidahnya la ilaha illallah. Nabi Idris, Nabi Nuh, la ilaha illallah. Nabi Ibrahim, la ilaha illallah. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, la ilaha illallah. Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Maka kaum muslimin, walaupun hujatan datang kepada kaum muslimin, mereka menghina Nabi kita, tapi kita yakin kita berbuat apa yang kita buat untuk membela Muhammad SAW. Kita luruskan pemahaman mereka, kita syiarkan bagaimana mulai Nabi Muhammad SAW sebagai kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan kita yakin Allah pasti akan menolong kita. Karena dikatakan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan provokasi-provokasi mereka sebagai provokator mereka. Tapi Allah akan tetap menyempurnakan agamanya meskipun membenci orang-orang kafir. Kita yakin, kita berbuat kecil tapi dengan ikhlas, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita kaum muslimin, akan jaya di akhir zaman nanti. Semoga Allah terima amalan kita, dan semoga sedikit yang kita berbuat untuk membela Nabi Muhammad SAW sebagai bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan kita menghadap Rasulullah dalam pertanggungjawaban ini. Semoga Allah lindungi kita dan kaum muslimin di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.